Kalau saudara saat ini, hari-hari ini dipisahkan, saudara tidak dihukum. Saudara sedang dipersiapkan. Oh my God. Kalau saudara, aduh, kok hilang semua ya? Saudara-saudara saya, teman-teman saya hilang semua. Ingat saudara, pola pikir saudara jangan gini, aku ditinggalkan. No, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu buat saudara. Yes. Ada ayat bilang ini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan. Oh my God. So ini, it's kados. Kamu harus terpisah. Kekudusan Tuhan bukan hanya tentang moral. Kalau cuma bicara moral, orang di luar keimanan kekristenan itu lebih banyak yang jago, benar? Kekudusan Tuhan bukan hanya tentang moralitas, ini tentang pemisahannya yang total. Oh my God. Nanti dari segala sesuatu yang dianggap biasa, kelaziman. Oh, ini sudah biasa. Oh, sini sudah biasa. Makanya kalau kamu nggak terpisah, spiritmu nggak peka, sulit untuk memekakan, sulit untuk membedakan, betul? Mana kehendak Allah? Sulit karena kamu belum dipisah. Sulit, semuanya kamu pikir baik. Tuhan bilang ini, siapakah yang mau? Karena nggak enak, terpisah nggak enak. Kamu akan merasa sendiri. Tapi ingat, di dalam kesendirian Tuhan sedang bangun iman. Tuhan sedang menyiapkan perjalananmu yang baru. Ketika Tuhan hadir dalam hidup saudara, segala sesuatu, oh my God, menjadi terpisah. Karena nggak bisa kekudusan Tuhan, kamu nggak bisa campur dengan kebaikan dunia. Holy is holy. Firman itu adalah kebenaran, betul? Kebenaran itu tidak pernah berdiri di antara. Kebenaran itu punya tempat sendiri. Kalau kebenaran masih berdiri di antara, itu bukan kebenaran, itu namanya kompromi. Kebenaran tidak akan pernah berdiri di antara. Sana iya, sini iya, gelap iya, terang iya, betul? Nggak bisa. Kamu harus pilih berjalan sama Tuhan atau berjalan dengan kebaikan dunia. Oh my God. Bukan ngomong soal kejahatan dunia lagi, tapi soal kebaikan dunia. Tapi kalau soal kados, nggak bisa. Tuhan bilang pemisahannya total. Banyak orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah dipilih Tuhan, tapi hidupnya tidak mau diikat seperti Ishak. Kalau Tuhan mau ikat saudara dengan saya, harusnya siapakah yang mau kuutus? Lord, ini aku, utuslah aku. Ini aku, ikatlah aku. Oh my God. Ini aku, ikatlah aku. Bisa diikat, dikorbankan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Karena Tuhan terpisah dari dosa. Sama, dan juga perindukan umat pilihannya. Kamu juga harus terpisah dong. Jangan sama-sama. Kalau kita tidak terpisah dan kita tidak mengerti kehendak Allah mana yang baik, berkenan dan yang sempurna, kita tidak akan pernah bisa radikal. Makanya keradikalan harus didahului dengan pembaharuan akal budi. Banyak orang Kristen tapi gak banyak yang radikal. Tuhan bilang ini, sebab engkau tidak segan-segan. Oh my God. Belajar dari Abraham, saya pun sampai hari ini belajar. Kalau korban, nabur atau apapun, saya bilang gak segan-segan, udah selesai dah. Tutup mata deh. Karena ini hikmat manusia itu membuat kompromi. Kalau saudara, iman saudara mau radikal sama Tuhan, saudara harus mengalami yang namanya keterpisahan dulu. Jangan ngomong radikal kalau saudara tidak pernah mengalami keterpisahan. Sulit. Karena saudara tidak bisa membedakan. Sebelum Abraham mengalami korbanin Ishak, Abraham harus mengalami yang namanya kados, pemisah. Berfirmanlah Tuhan Elohim Hashem Yahweh kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, at least orang tuamu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara bisa membayangkan nggak? Tuhan panggil dia untuk keluar semua dari lingkungan yang lama, even dari orang tua. Ayat yang kelima, Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya. Tuhan sudah
sudah bilang di depan, pergi dari sanak saudara. Ketaatan tapi membawa hidup yang lama, celaka. Hasilnya apa? Sodom dan Gomora. Gak bisa kalau Tuhan benar-benar pisah-pisah. Tuhan bilang pergilah dari sana saudaramu. Abraham taat gak? Lalu Abraham pergi seperti yang diperintahkan Tuhan, tapi dia bawa Lot. Oh my God. Gini saudara, ini yang dinamakan ketaatan yang tidak tepat. Aku terpisah, tapi saudara masih bawa satu. Ini gak banyak